Perkenalkan, nama saya Faisal Setiawan Lim. Pada saat ini saya akan menjelaskan apa yang saya dapatkan dari perkuliahan keamanan internasional dari awal semester ini hingga saat ini. Pertama-tama, studi mengenai keamanan ini berpusat pada militer dan negara. Jika ada ketidakpuasan dari seseorang, maka akan menimbulkan berbagai isu seperti munculnya masalah identitas dan kejahatan transnasional. Kaum liberal berpendapat terlalu banyak keamanan ekonomi maka akan merusak kerja ekonomi pasar. Studi hubungan internasional memiliki 5 tingkat analisis. Pertama, sistem internasional, subsistem internasional, unit, subunit, dan yang terakhir individu. Keamanan negara mengacu pada kemampuan negara untuk melindungi diri dari bahaya dan ancaman eksternal. Selanjutnya, pada sesi selanjutnya, pandangan mengenai politik global dan bagaimana peristiwa-peristiwa besar diaplikasikan untuk tatanan internasional memiliki banyak sekali pandangan, termasuk juga peristiwa besar. Tatanan internasional selalu terdiri dari struktur, fungsi, dan sistem politik internasional. Pola ini merupakan gambaran interaksi luar antar negara-negara. Struktur tatanan internasional mengacu pada pemberian kekuasaan di antara negara-negara. Sumber kekuasaan tersebut yakni militer, politik, dan ekonomi. Kekuatan militer menjadi acuan untuk melihat apakah negara tersebut kuat dan berpengaruh karena tidak semua negara memiliki kekuatan militer dengan jumlah yang sama. Maka dari itu, struktur internasional dapat bersifat bipolar, yang dimana terdapat dua negara yang secara militer sama-sama menjadi dominan seperti saat ini seperti Uni Soviet dan Amerika selama Perang Dingin, dan juga adanya unipolar dan multipolar. Kekuasaan suatu negara terus dapat berubah dikarenakan berbagai faktor seperti demografi, ekonomi, teknologi. Maka dari itu struktur internasional kekuasaan dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Ada 4 teori utama dalam hubungan internasional, yakni realisme, liberalisme, institusionalisme, dan konstruktivisme, yang dimana masing-masing memiliki pengertiannya sendiri. Tatanan internasional ada dalam konteks anarki, yang dimana di antara negara dan negara lainnya tidak ada yang memimpin, maka dari itu adanya otoritas yang paling tinggi. Realisme merupakan ilmu yang pasti seperti fenomena sosial. Realis lebih memfokuskan aktor utama adalah negara, yang juga berasumsi di atas negara tidak ada kekuasaan lain, sehingga hubungan dengan negara dengan negaranya yang lain disebut anarkis. Tidak ada yang memimpin. Menurut realis, untuk menjaga hal-hal tersebut dibutuhkannya hal-hal yang objektif, contohnya adanya militer. Realis menekankan juga tatanan internasional yang berasal dari kekuasaan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Teori balance of power ini berpendapat bahwa aturan utama permainan dalam tatanan internasional adalah seimbang antar perilaku dan negara. Ketertiban akan tercipta ketika adanya balance of power antara kekuatan besar negara dominan dalam sistem internasional dan dipertahankan sampai seterusnya. Seimbang pada dasarnya proses yang bertujuan untuk membangun dan memelihara tatanan tertentu. Teori balance of power ini tidak menganggap akan terjadinya perdamaian perang, tapi diperlukannya untuk menjaga keseimbangan. Penyeimbangan dalam internal mengacu dengan pembangunan negara di dalam bidang militer. Penyeimbangan dalam eksternal mengacu dengan pembentukan aliansi di antara negara-negara untuk mempertahankan ketertiban atau menanggapi negara yang dapat mengancam.
Negara yang lebih dominan cenderung menciptakan tatanan baru yang diinginkannya dan membuat kepentingannya semakin lebih maju. Sedangkan liberalisme berasumsi bahwa negara dapat memperoleh keuntungan mutlak melalui kerjasama dan saling bergantung sehingga perdamaian dan stabilitas terjadi, yang dimana bisa dibilang liberalisme ini lebih menekankan fokus kerjasama yang bisa dilihat dari aspek yang baik dan tidak menurunkan nilai keamanannya yang akan membuat kerjasama menjadi berubah. Teori liberal ini menegaskan bahwa timbulnya konflik dan kerjasama ditentukan oleh politik dalam negeri. Yang maksudnya itu persaingan politik antara aktor subnegara yang berbeda untuk mempengaruhi kebijakan negara. Dan kepentingan nasional yang menghasilkan preferensi kebijakan negara. Bagi teori liberal ini, tatanan internasional berasal dari kekuasaan, masyarakat internasional, dan hukum internasional. Liberalisme ini memiliki pandangan terkait neoliberalisme yang dimana mendalilkan bahwa sistem tidak bertanggung jawab atas segalanya, negara membuat keputusan mereka sendiri. Negara tidak hanya tertarik pada kelangsungan hidup, tetapi juga pada kerjasama. Dalam pandangan neoliberalisme ini, ada tingkat kerjasama yang jauh lebih besar dalam sistem internasional daripada yang mau diakui oleh neorealisme. Untuk sebagian besar, kerjasama ini merupakan hasil dari keberhasilan rezim internasional. Selanjutnya, idealisme yang juga disebut konstruktivisme merupakan teori dari hubungan internasional yang dimana teori ini menolak pandangan realis dan liberal dengan alasan bahwa negara memperoleh kepentingan dari ide dan norma. Idealis percaya bahwa adanya anarki dalam sistem internasional tidak akan sepenuhnya menentukan, tetapi lebih bergantung kepada identitas sosial yang berbeda yang dimiliki oleh aktor dalam sistem internasional. Saya melihat teori ini sebagai lensa untuk melihat hubungan internasional yang dimana memiliki beberapa pandangan, salah satunya realis, liberalis, dan pandangan lainnya. Selanjutnya, keamanan individu ini sangat erat kaitannya dengan keamanan sosial. Ancaman atau bahaya dapat terjadi dalam bentuk apapun seperti kriminal, kekerasan fisik, bencana alam, dan lain-lain. Keamanan merupakan hal yang tidak pasti bagi setiap individu yang berada di lingkungan sosial. Ancaman ada ketika orang-orang tahu bahwa dirinya berada di lingkungan sosial dengan konsekuensi sosial, ekonomi, politik yang tak terhindarkan. Ancaman dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung dari satu negara itu sendiri. Ancaman itu dikelompokkan menjadi 4 kategori, yakni timbul dari proses pembuatan dan penegakan hukum dalam negeri, timbul dari tindakan politik langsung oleh negara kepada individu atau suatu kelompok, timbul dari perebutan kekuasaan atas negara, dan yang terakhir timbul dari kebijakan keamanan negara. Selanjutnya, keamanan non-tradisional fokusnya mengenai masalah yang berkaitan dengan kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat dan negara, khususnya muncul dari sumber non-militer, seperti sumber daya yang langka, penyakit yang menular. Pada saat ini bisa kita lihat adanya COVID-19 atau coronavirus, dan perdagangan narkoba. Bahaya ini seringkali muncul di lingkup transnasional. Dalam masalah keamanan non-tradisional ini, keamanan manusia menjadi ruang lingkup yang diperhatikan. Tujuan utama dalam memajukan keamanan manusia untuk membuat kerangka kerja keamanan alternatif yang membahas masalah keamanan di luar kedaulatan negara sambil tetap fokus pada ancaman yang meluas terhadap kebebasan manusia dan pemenuhan manusia. Keamanan non-tradisional lebih menekankan isu-isu seperti keamanan pangan dan kesehatan karena kompleksitasnya berbeda dengan keamanan yang lebih tradisional yang berpusat pada negara dan bersifat militeristik.
Selanjutnya, keamanan internasional ini pasca Perang Dingin dibagi menjadi 3 perspektif teoritis utama, yakni yang pertama neorealis, globalis, dan regionalis. Yang dimana neorealis ini pusatnya adalah negara yang bertumpu pada kekuasaan dan kekuatan material. Pendistribusian kekuatan material dalam sistem internasional ini menentukan struktur keamanan internasional dan interaksinya. Perspektif neorealis ini ada lebih condong kepada keamanan internasional setelah Perang Dingin, yang dimana telah terjadi perubahan struktur kekuatan ke dalam global. Perspektif globalis ini lebih berakar pada pendekatan ekonomi, politik, dan budaya pada skala transnasional dan internasional. Globalis juga melihat negara sebagai aktor utama, namun tidak selamanya negara itu yang memegang peranan penting dalam sistem internasionalis. Globalis juga melihat peran dari aktor non-negara seperti perusahaan, organisasi sosial bisa memegang peran yang penting dalam sistem internasional itu sendiri. Globalis melihat bahwa dunia yang secara utuh itu satu unit, meskipun dunia terdiri dari berbagai bangsa, namun memiliki kesamaan satu dengan lainnya dan terhubung. Sedangkan regionalis lebih berfokus kepada urusan keamanan dan kerjasama antar negara. Sekian dari saya, terima kasih.